Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang LKS. Jawaban di LKS terkait materi cerpen. Ya, jadi mau nggak mau teks panjang ini adalah kamu harus baca. Kamu harus belajar pertama bagaimana cara scanning. Scanning itu artinya kamu baca dengan cepat, cari poin-poin utama. Kita lihat dari soal yang pertama. Konflik yang tergambar dalam kutipan cerpen. Kalau yang ditanya konflik, maka sudah pasti puncaknya apa? Puncaknya di Bogor, Pak. Iya, betul. Nggak salah sih. Tapi di sini adalah ceritanya tentang aku sama sekali tidak punya cahaya yang kamu cari. Ya, kamu mencari separuh cahayamu yang hilang. Lihat di kalimat ini. Ini puncak masalah itu pasti di tengah. Maka di sini ada tentang harapan tokoh wanita mendapatkan cinta dari tokoh laki. Nah, watak tokoh laki-lakinya apa? Penyabar. Kenapa sabar? Karena laki-laki itu menyimpan bergalon-galon air mata yang tidak pernah tumpah. Ya, artinya dia sabar, dia nggak pernah nangis. Dia sabar, dia bukan pendendam ya, dia lebih ke arah menerima tapi tidak meluapkan segala sesuatu dari kalimat itu. Lanjut, nomor 3. Unsur intrinsik sebuah karya sastra membangun karya berdasarkan cerita. Sebuah karya disebut cerita pendek karena dalamnya mengandung satu kisah. Nomor 5. Salah satu ciri menonjol dari sebuah cerpen. Tokoh juga bisa dong Pak secara detail. Iya, tapi harus peristiwanya dulu. Fokusnya ke peristiwa. Fokusnya ke konflik. Itulah bedanya kalau kamu baca sebuah novel, di mana tokohnya itu detail gitu, di perawakannya, wajahnya, dan banyak pendapat atau berargumen ketika diadaptasi menjadi sebuah film, sebuah novel itu, maka kok beda dengan yang di novel, karena itu berdasarkan imajinasi yang diceritakan secara detail tokoh. Nomor 6. Berdasarkan strukturnya, penceritaan sebuah cerpen berkaitan erat dengan tema. Oke. Okay. Yang tidak termasuk unsur intrinsik, lihat. Maka adalah adat istiadat. Adat istiadat ini apa? Adat istiadat ini adalah ekstrinsik. Oke. Tahapan berikut yang tidak termasuk pengaluran atau alur adalah amanat pengarang. Kapan datang? Tanya Reina dan lain-lain. Langsung bisa lihat, oh amanat nih. Di soalnya amanat. Berarti kamu bisa cari di keseluruhan cerita atau di bagian akhirnya. Di akhirnya nih lihat. Rena seorang istri dan ibu seorang anak dan Moses seorang duda. Dua orang muda yang masih segar, bersemangat dan menawan. Dua orang kemudian saling jatuh cinta. Jadi amanatnya adalah, ini kan mereka punya background masing-masing harusnya. Dalam pergaulan lingkungan kerja harus bisa menjaga diri. Amanat diceritain. Masalah yang dibicarakan pada kutipan tersebut. Goresan di sudut hatinya kembali terkoyak. Lihat lagi di kalimat ini. Dia tampak berlinangan. Ya. Lalu ada lagi nih, luka itu ternyata tidak pernah mampu. Luka itu ternyata tak pernah mampu disembuhkannya. Bahasa tentang kenangan masa lalu yang menyedihkan. Karena yang ditanyakan adalah masalah. Dalam menulis cerpen, beberapa hal perlu diperhatikan agar karya kita tidak dianggap basi. Itu adalah kecuali. Ingat kata kunci kecuali. Jadi kecualinya adalah berorientasi pada penulis. Harusnya bukan penulis, tapi pembaca. Kalau mau tidak dianggap basi. Ya. Karakter tokoh itu bisa dijelaskan melalui dua. Tindak tanduk atau bahasa kerennya, bahasa sekarang itu perilaku atau fisik tokoh. 13. Nilai budaya. Di sini ada tatkala hendak menyulut batang rokok.
Orang sahabat mempunyai tempat pelarian yang sama, yaitu berarti nilai budaya atau kebiasaan yang ada di sini merokok sebagai pelarian. Agar sebuah cerita tidak mudah ditebak endingnya, maka kita harus memperhatikan tidak mudah ditebak. Kata kuncinya tidak mudah ditebak. Berarti harus ada kejutan cerita. Nah ini alur yang tidak sesuai ini tidak masuk di eh, PAS ya, karena Bapak yang buat soal PAS. Ini panjang harus kamu baca. Lalu langsung lihat soalnya. Konflik. Konflik itu di puncak. Konflik. Nah, puncak konflik itu di tengah-tengah. Lihat. Jangan kemari lagi. Artinya Badri tidak boleh bertandang lagi ke rumah Lena. Tidak boleh bertandang lagi ke rumah Lena. Lalu yang tanya watak Badrinya apa? Nah, lihat di kalimat ini. Badri tiap malam mengajak perempuan yang bukan pasangannya untuk keluar untuk menonton film. Dan ketika itu, aku tidak serius dengan dia. Jadi wataknya apa? Tidak pernah cukup hanya dengan satu kekasih. Amanatnya apa? Tentunya jangan suka memainkan perasaan orang lain. Jadi kalau kamu sudah sama satu orang gitu, ya udah, jangan ngedeketin orang lain atau sahabatnya orang yang kamu deketin gitu. Itu hanya merusak persahabatan namanya. Contoh ya, Bapak nggak bilang terjadi di antara kamu, misalnya. Contoh di cerita. Oke, sifat tokoh ibu. Sabar. Kenapa? Karena dengan kondisi Bapak begini, Bapak benar soal ibu yang biasa-biasa aja. Ini sudah seharusnya ibu menerima semua itu. Berarti lebih ke arah sabar. Nah, perhatikan tanda petik di sini nih. 1, 2. Ya. Tanda petik ini apa maksudnya? Berarti ada ucapan di sana. Cara penggambaran menggambarkan sifat tokoh ibu melalui ucapan tokoh ibu. Kenapa bukan dialog? Karena kalau dialog ya, itu dua orang, sedangkan di sini ibunya ngomong sendiri, berarti si Piscanya ini nggak ada di situ. Ya. Lanjut. Sudut pandang. Ada kata-kata kami. Kami itu berarti orang pertama, pelaku utama. Watak tokoh kami. Lihat di sini. Kami mulai sayang pada lingkungan kami. Berarti dia cinta atau peduli lingkungan sosial. Amanatnya apa? Kalau amanat itu berarti pesan. Ya, pesannya apa di sini? Bahwa cinta lingkungan itu hal yang penting. Lingkungan aja dicintai, masa kamu enggak? Misalnya. Oke, ini nomor 24-25. Bapak sampai baca teksnya 2 kali tadi. Kalau kamu mungkin 3 kali. Ya, jadi tentang panjang nih kalau kamu baca. Ternyata kata kunci gampang. Kedua tokoh tersebut membicarakan tentang, lihat kalimat pertamanya. Guru bahasa Indonesia yang membenci sistem pengajaran di negara ini. Berarti sudah pasti jawabannya yang A. Karena menurut dia, kenapa dia benci? Karena dia kurang baik nih sistemnya. Menurut si guru. Latar waktunya apa? Panjang-panjang tonton. Di akhirnya ada. Tawa kami pun berderai di sepanjang malam. Berarti latarnya malam. Soal-soal membaca pemahaman tuh mungkin sepanjang ini. Soal sepanjang ini cuma buat 2 soal. Sepanjang ini hanya buat 2 soal. Nah ini tentang teks tersebut berisi tentang, lihat di sini. Aku dapat akal si Burkat. Tapi ini bukan sekedar merampok. Dia kalau kamu baca ini tentang ingin tinggal di rumah orang tapi nggak punya duit, jadi dia pura-pura jadi kepala kampung dan lain-lain. Nah, cerpen di atas mempunyai alur maju. Karena nggak ada, kalau mundur
Mundur itu awalnya langsung dulu. Kalau campuran ada sekarang dan tiba-tiba ada waktu itu hujan rintik-rintik. Flashback ini sama dengan mundur ya. 28. Tanggapan ibu yang tergambar dalam kisah di atas. Ibunya terharu mengelus pelan rambut anaknya. Terharu itu berarti terenyuh dengan keadaan Kotrul. Kenapa bukan sabar, Pak? Nggak ada bahasa sabar di sini. Kenapa bukan percaya? Nggak ada kata-kata percaya. Di sini hanya digambarkan ibu terharu lalu mengelus pelan rambut anak. Jadi itu bentuk terenyuhnya dia terhadap keadaan Kotrul. Setelah itu aku jadi sering merenung, memikirkan semua tentang diriku sendiri dan kehidupanku. Amanatnya apa? Amanat itu sekali lagi adalah pesan. Pesannya apa di sini? Bahwa seseorang harus bisa menasehati dirinya sendiri, baru dia bisa menerima kekurangannya. Dan oh ya, Nina juga tidak pernah keluar malam. Iya, ini kata kunci nama orang. Iya, 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 iya. Berarti orang ketiga. Masalahnya, Bapak tidak pernah mengajarkan tentang omniscient point of view. Omniscient ini kayak judul webtoon. Objective point of view. Yang pertamanya adalah yang benar adalah orang ketiga. Pesan moral. Lihat di sini. Saya merasa senang apabila ada murid yang berprestasi. Berarti guru senang apabila bangga apabila yang saya ajarkan dapat bermanfaat. Itu kesenangan guru hakiki. Kenapa Bapak pilih jadi guru tuh itu? Karena meskipun Bapak meninggal, insya Allah ilmu yang Bapak ajarkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu dan menjadi ngalir bagi amal. Tardi merasa bingung dengan permintaan istrinya. Karena di awal di sini ada nih. Betapa tidak di saat orang susah mendapatkan pekerjaan, Asvina justru ingin berhenti kerja. Lanjut, 33. Tindakan Anita yang dinilai positif. Anita menyadari kesalahannya. Ini tentang siswi kelas 9 yang diet karena ada yang ia kagumi dan lain-lain. Dia akhirnya menyadari kesalahannya berarti menyadari kekeliruan. Kesimpulannya apa? Di sini seorang gadis selera melakukan diet dan mengubah cara berpakaiannya demi menarik perhatian pemuda yang disukai. Ini Anita loh ya. Bapak nggak bilang ada di kelas 9G atau 9F, 9A. Ini cerita contoh. Pukul 7.05, telur dadar setengah matang, asin, telur dadar pedas, telur manis dengan picin, telur tanpa kuning, berikut sayuran hijau, sambal kecap telah terhidang. Semua telah menghadapi hidangan masing-masing sesuai pesanan. Makan pagi biasanya tidak ada yang terlalu banyak bicara. Semua sibuk dengan rencana masing-masing di kepala. Jadi apa yang sama dengan kejadian kita? Memanfaatkan jam makan sebagai waktu pertemuan antar anggota keluarga. Jadi meskipun sibuk apapun, makanlah dalam satu meja, ngobrol dan lain-lain. Tapi kalaupun memang tidak bisa ngobrol ya, coba aja tetap harus ngobrol. Oke, sudut pandangnya apa di sini? Orang ketiga itu bukan pelaku utama harusnya ya, antara pengamat dan serba tahu. Nah, yang di sini adalah apa? Adalah pengamat, sorry. Kalau serba tahu tuh tahu Sumedang, tahu serba salah.
tahu. Oke, lanjut. Tono mempunyai watak, lihat. Ia mampu merebut senjata. Serdadu yang mengawalnya menembak dan melarikan diri. Berarti adalah cerdik. 38. Judul fiksi yang tepat adalah Perjuangan bisa, Surabaya bisa. Tapi ini tidak ada di PAS. Pertanyaan judul itu nggak ada. Ada kata-kata kami, sudut pandang. Berarti orang pertama. Kentongan berbunyi, sudut pandang. Itu orang ketiga di luar cerita atau nama lainnya sebagai pengamat. Kenapa tidak ada pengamat? Apa sih ciri-ciri serba tahu? Bisa ada kata gitu kalau serba tahu. Hatinya sedih, pikirannya kacau gitu. Jadi kalau misalnya kamu tahu, ya, kamu lihat di cerita apa namanya, kalau ada kata-kata cita-citanya, pokoknya yang tidak terlihat dari dalam itu disebutnya adalah serba tahu. Oke, 41. Watak Aminah, namun ia memaksa mengikuti suaminya. Aminah tak mau ditinggalkan, berarti dia keras kepala. Latar penggalan, tidak sarapan berarti pagi. Kok aneh sekali air sungai ini, berarti tepi sungai. C. Pertanyaan yang sesuai, di mana dia menceritakan perselisihan dengan istrinya? Maka jawabannya di depan kelas diceritakan. Keharuan yang menggetarkan sanubarinya, gagasan pokok. Ini adalah jenis paragraf naratif. Ya. Terakhir 45. Watak si ibu yang di sini padahal Zulkarnain, jadi tidak ada jawaban.